Untak Semarang. Baik lagi sama Jurda Fadila di sini. Jangan bosan-bosan ya dengerin aku di sini ya. Nah, kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang seru sama Wakil Dekan 4 dari Fakultas Teknik Untak Semarang, yaitu Ibu Hetiorini STMT. Udah hadir di sebelah aku. Cantik banget ya. Ya ampun, senang. Makin cantik aja nih Ibu ya. Dalam terima kasih. Nah, Bu, ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih mengenai tugas-tugas Ibu di sebagai Wakil Dekan 4 di sini. Nah, sebenarnya tugas dari Wakil Dekan 4 ini apa sih, Bu? Tugas utamanya seperti itu. Iya, baik. Sebagai Wakil Dekan 4, tugas utama saya yaitu menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga yang tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi sivitas akademika, yaitu kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, sebagai Wadek 4 ini Bu, ini kan pasti kan punya visinya ya sebagai Wadek 4. Nah, itu boleh disebutkan Bu mungkin visinya sebagai Wadek 4 ini apa? Kan menjalin kerjasama seperti itu. Baik, sebagai visi dari bidang kerjasama Fakultas Teknik Untak Semarang, yaitu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, kemudian inovasi dan juga mutu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam meningkatkan kinerja dan daya saing bangsa. Nah, dari sekian banyak visi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya Bu ya, karena mungkin terlalu banyak. Itu pastinya kan sudah ada pencapaian-pencapaian. Nah, itu sejauh mana sih Bu pencapaian visi tersebut itu? Baik. Untuk pencapaian dari visi di bidang kerjasama tentunya kita tidak terlepas dari program dan target yang sudah kita rencanakan. Sejauh ini untuk program kerjasama kita memiliki program kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kerjasama dalam negeri, alhamdulillah sampai dengan tahun ini kami sudah memiliki banyak sekali kerjasama baik dengan lembaga swasta, pemerintahan maupun dengan perguruan tinggi lain dan juga dengan lembaga-lembaga sertifikasi tenaga ahli. Dan sejauh ini kami sudah mencapai standar nasional dikti, atau bahkan kita telah melampaui standar nasional dikti. Itu dilihat dari sisi kuantitas ya. Dari sisi jumlah kita alhamdulillah sudah melampaui standar dikti. Gitu ya. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa kita sudah melampaui ini kan Bu, standar nasional dikti. Nah, itu sebenarnya kita udah menjalin kerjasama tuh dengan pihak mana saja Ibu? Dari organisasi profesi, instansi atau instansi mana aja sih gitu Bu? Mungkin bisa disebutkan secara spesifik seperti itu. Ya, untuk kerjasama yang sudah kami lakukan, ada beberapa lembaga dan instansi yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu antara lain Bapeda, pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang saat ini telah menjalin kerjasama dengan kita, sudah terjalin beberapa tahun yang lalu, baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian ke masyarakat. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi lain, yaitu dengan Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti dalam rangka pendampingan persiapan program studi baru arsitektur lanskap. Gitu ya. Jadi akan ada program studi baru ya rencananya ya? Rencana kita tahun depan akan membuka program studi baru yaitu arsitektur lanskap. Boleh tahu nggak lebih dalam nggak Bu mengenai itu Bu? Karena kan saya ini bukan dari arsitektur nih Bu. Kalau misalnya berkenan boleh dijawab atau masih rahasia ini nih? Ya, ini sedang kami persiapkan. Sedang kami persiapkan banyak sekali yang harus kami persiapkan, mulai dari SDM-nya ya, jadi dari dosennya sendiri, kemudian dari fasilitas sendiri juga kita harus terpenuhi dulu itu. Jadi masih dirahasiakan dulu nih ya Bu ya? Bukan rahasia, tapi kita persiapan persiapan menuju arsitektur lanskap yang akan kita buka nanti. Supaya nantinya akan memadai seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan takut karena kita sudah menjalin banyak kerjasama dengan pihak-pihak instansi-instansi di luar sana. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau daftar
di Fakultas Teknik Untak Semarang ya. Nah, lanjut nih Bu, kan tadi kan sudah banyak menjalin kerjasama. Itu kita punya nggak sih Bu satu kerjasama dengan suatu instansi yang memang menjadi unggulan kita? Oh baik, sebetulnya kerjasama yang kita lakukan itu kita usahakan berkualitas semua tentunya ya. Tapi ada beberapa yang kerjasama yang menurut kami itu memberikan kemanfaatan baik untuk mahasiswa, alumni maupun dosen. Jadi untuk Sivitas Akademika, yaitu kerjasama sertifikasi tenaga ahli. Jadi dari TJK ya, itu udah rutin kita lakukan setiap tahun untuk sertifikasi tenaga ahli. Oke, jadi untuk sertifikasi tenaga ahli ini sejauh apa sih Bu emang fungsinya? Kenapa dia sangat menjadi unggulan? Tentunya kan pastinya karena menjadi unggulan pastinya sangat berpengaruh ya gitu. Untuk bagi kita itu kan sangat berpengaruh. Nah itu sejauh apa Bu? Iya, pengaruhnya? Dengan mahasiswa memiliki sertifikasi, otomatis secara kapasitas dia memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan mahasiswa lain. Jadi di sini daya saingnya itu menjadi lebih berkualitas. Oke. Kemudian untuk bersaing di dunia luar, dalam artian di internasional pun kita juga ada kerjasama dengan IACPE, yaitu ya asosiasi pemberi sertifikasi tenaga ahli untuk program studi teknik kimia. Jadi kita sudah merambah ke sertifikasi tingkat internasional. Yeah. Oke. Itu juga saya kayak sempat ikut tuh Bu. IACPE itu ya. Nah ini termasuk mahasiswa dalam kami. Semoga ya. Kemudian itu kan tadi dari sekian banyak kerjasama yang disebutkan, itu kerjasamanya di bidang apa aja sih Bu? Dari semuanya itu kan mungkin banyak yang belum tahu nih itu kerjasama di bidang apa gitu. Ya oke. Untuk kerjasama yang pokok kita ada 3, yaitu kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang penelitian, dan juga kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk kerjasama di bidang pendidikan kita juga telah bekerja sama dengan charter engineer, jadi dari United Kingdom. Yaitu dalam bentuk public lecture atau kuliah umum bagi mahasiswa yang mana itu berguna atau bermanfaat untuk memotivasi mahasiswa, menambah wawasan mahasiswa juga. Ya, kemudian beberapa kerjasama yaitu dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi beberapa mahasiswa kita telah mengikuti magang bersertifikasi di perusahaan BUMN seperti contohnya yaitu PT Hutama Karya. Iya, tahu saya itu. Terus dari bentuk-bentuk kerjasama itu Bu, bentuknya apa saja gitu untuk bentuk-bentuknya? Baik, jadi ada pelatihan dan pelatihan uji kompetensi ya. Jadi bagi mahasiswa maupun dosen, bahkan juga alumni itu yang sudah kita rutin kita lakukan. Kemudian kerjasama magang baik di perusahaan BUMN maupun perusahaan alumni juga. Jadi kita juga punya kerjasama dengan alumni. Beberapa waktu lalu kita menjalin kerjasama dengan PT Wasaka Tomo yang kebetulan komisarisnya adalah alumni dari Prodi Teknik Sipil. Oke, jadi menunjukkan bahwa lulusan dari Fakultas Teknik Untak Semarang ini sangat berkualitas ya Bu ya. Jadi kita bekali dengan beberapa ilmu pengetahuan dan juga melalui kerjasama ini bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh mahasiswa. Oke, nah ini manfaat dari kerjasama yang sudah disebutkan tadi itu khususnya mungkin bagi mahasiswa ya Bu yang masih di sini, itu manfaatnya apa saja sih Bu? Baik. Selain menambah motivasi, itu juga dari mahasiswa kalau misal dia sudah punya sertifikasi, tentunya dia punya daya saing kan, jadi punya bargaining power. Nah, itu yang sangat penting sekali. Tidak hanya itu, dengan adanya kuliah umum
Kita mendatangkan narasumber dari instansi yang telah bekerja sama dengan kita, tentunya itu juga akan menambah wawasan dan menambah kepercayaan diri untuk mahasiswa. Oke. Nah Bu, sejauh ini dari kerjasama yang sudah dilakukan gitu, manfaatnya untuk lulusan Fakultas Teknik sendiri apa itu Bu? Untuk alumninya manfaatnya apa sih? Baik, beberapa manfaat yang sejauh ini sudah dimanfaatkan alumni, yaitu dalam bentuk salah satunya informasi lapangan pekerjaan. Iya, itu dapatnya dari mana tuh Bu? Karena kan saya bakalan jadi alumni juga nih, insya Allah ya secepatnya. Iya. Baik, jadi alumni bisa mengakses kami, mengakses informasi mengenai informasi lapangan pekerjaan itu dari berbagai media sosial, yaitu dari Instagram, dari website Fakultas Teknik, dari Twitter, ya dari Facebook, kemudian juga dari job fair. Jadi setiap tahun kita mengadakan job fair. Oh gitu. Jadi ini informasi juga ya buat teman-teman yang nggak tahu nih gimana mau cari lapangan pekerjaan, informasinya dari mana. Itu tadi sudah disebutkan banyak banget ya platform kita yang menginformasikan lapangan pekerjaan di situ gitu. Kemudian ada satu lagi, sertifikasi tenaga ahli. Jadi tadi yang menjadi salah satu program unggulan kami, karena di situ bagi lulusan yang belum memiliki sertifikasi keahlian bisa bergabung dengan kami melalui sertifikasi pelatihan dan uji kompetensi yang kita lakukan rutin setiap tahun. Oke, ternyata banyak sekali ya manfaatnya untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Buat apa sih ragu-ragu, nunggu-nunggu ya? Karena udah gelombang 2 nih. Boleh aja langsung daftar ke Fakultas Teknik Untang Semarang, karena banyak banget manfaat yang bisa dapatkan dari sini. Nah ini kalau mengenai kerjasama Bu, ini kan sejauh ini kita sudah melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya. Bagaimana sih Bu respon mitra-mitra kita terhadap kerjasama yang sudah terjalin selama ini? Apakah berkelanjutan kah? Ataukah hanya stop? Udahlah stop aja Mbak. Gimana? Mungkin responnya puas atau tidak puas gitu Bu? Iya, baik. Jadi dalam menjalin kerjasama tentunya itu ada rasa saling percaya, saling percaya. Kemudian kerjasama ini dibangun secara inovatif, secara kreatif dan bersinergi. Jadi bersinergi artinya dari kedua belah pihak itu saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian adanya kesetaraan dan saling menghormati dan yang terpenting lagi adalah berkelanjutan itu tadi. Kemudian untuk berkelanjutan ini bisa kita lihat dari misal ini perpanjangan kerjasama itu menandakan kita dianggap puas, mitra menganggap puas terhadap kerjasama yang telah kita lakukan. Jadi kemudian contoh untuk kerjasama yang sering kita lakukan dan berkelanjutan yaitu kerjasama sertifikasi tenaga ahli itu. Jadi itu sangat penting banget ya Bu ya untuk di era zaman sekarang ini penting banget untuk sertifikasi tenaga ahli, karena sekarang kadang-kadang tuh susah ya kan, bukan kadang-kadang sih emang susah ya Bu ya kalau sekarang dibilang cari kerja itu sekarang susah gitu. Jadi kalau ada sertifikasi tenaga ahli ini sangat membantu ya Bu ya, nanti dilampirkan ketika melamar pekerjaan guys gitu. Nah ini sebagai pertanyaan pamungkas nih ya Bu ya, harapan Ibu apa sih Bu untuk kami yang akan lulus dan mungkin bagi teman-teman juga yang mau daftar di Fakultas Teknik Untang Semarang, tuh harapannya apa Bu? Kalau harapan itu kami sebagai orang tua tentunya berharap banyak ya, baik bagi Anda maupun bagi para calon mahasiswa. Sekarang ini kan kita kampus merdeka belajar itu jadi kita dituntut untuk banyak belajar, tidak hanya di kampus tapi juga belajar untuk bisa mengetahui di dunia luar sana. Jadi harapan kami yaitu agar para mahasiswa maupun calon mahasiswa memiliki daya saing, jadi sesuai dengan visi dari
bidang kerjasama fakultas tadi. Jadi mahasiswa harus memiliki daya saing, harus memiliki bargaining power ya, bargaining power. Jadi mahasiswa harus tangguh, harus meningkatkan kompetensinya seperti tadi dengan memiliki sertifikasi, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu salah satu cara ya. Salah satu yang paling penting ya Bu ya, iya, sekarang ini ya. Sekarang karena itu sudah menjadi satu tuntutan ya. Oke. Jadi itu harapan-harapan Ibu ya Bu ya. Nah ini karena udah berakhir nih podcastnya, udah banyak ya. Cepat sekali ya rasanya. Iya rasanya cepat sekali, nggak kerasa ya Bu ya. Udah lama buat kita ngobrol. Dan bagi teman-teman yang udah nontonin podcast ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat dari podcast kita, obrolan kita pada siang hari ini. Udah gitu aja, saya Jurnal Fadila pamit dan Ibu Oni Ibu Oni juga pamit. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, dan subscribe di channel podcast Fakultas Teknik Untak Semarang. Bye.